Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan kekongruenan dan kesebangunan. Contoh pada soal nomor 1. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm kali 40 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti pada gambar di bawah. Foto dan karton tersebut sebangun. Tentukan yang A, lebar karton di bagian bawah foto yang tidak ditutupi. Yang B, perbandingan luas foto dan luas karton. Sebelum menjawab, untuk memudahkan kita nanti menghitungnya, maka foto dan karton ini kita beri nama. Jadi setiap titik sudut dari foto dan titik sudut dari karton kita beri nama. Ini misalkan diberi nama adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Lalu untuk kartonnya diberi nama dia adalah P, Q, R, dan S. Nah, sekarang kita lihat di sini, diketahui bahwa foto dan karton sebangun. Berarti A, B, C, D itu dia sebangun dengan P, Q, R, S. Karena dia sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Maka dari sini, sisi-sisi yang bersesuaian berarti dia adalah sisi AB bersesuaian dengan PQ akan mempunyai perbandingan yang sama dengan sisi BC bersesuaian dengan QR. Lalu di sini adalah CD bersesuaian dengan RS. Dan yang terakhir adalah DA bersesuaian dengan SP. Ini mempunyai perbandingan yang sama. Nah, dari gambar di sini kita bisa lihat kalau panjang PQ 50, maka panjang AB di sini kita bisa lihat panjang AB. Berarti panjang AB adalah panjang PQ dikurang lagi panjang sisi kiri dengan panjang sisi kanan. Jadi ini panjangnya adalah 50 dikurang 5 dikurang 5. Maka panjang AB adalah 40. Dari sini juga kita dapat panjang BC. Kita lihat di sini panjang BC ini berarti panjang QR dikurang bagian atas dengan bagian bawah. Berarti di sini dia akan 40 dikurang 3 dikurang A. Ini hasilnya adalah 37 dikurang A. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Kita gunakan dua perbandingan yang ini. Ini yang kita gunakan. Berarti di sini AB banding PQ ini akan sama dengan BC banding QR. Berarti di sini AB-nya adalah 40 banding PQ-nya 50. Ini akan sama dengan panjang BC 37 banding 37 kurang A ya. Banding di sini 40. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Di ruas kiri ini sama-sama pembilang dan penyebut kita bagi dengan 10. Ini dibagi 10 hasilnya akan 4, ini dibagi 10 hasilnya akan 5. Jadi di sini ini 4 ya. Ibu betulkan dulu tulisannya. Ini dia 4. Ini jadinya 4, maka di sini akan menjadi 4/5. Itu akan sama dengan 37 dikurang A bagi 40. Nah, sekarang, jadi kalau dia satu ruas, menyederhanakan harus pembilang dengan penyebut. Nah, kalau beda ruas, menyederhanakannya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama kita kali dengan 5, dikali 5 ini 1. Ini ya. Ruas kiri kali 5, ruas kanan kali 5. Ini hasilnya jadi 8. Maka di sini menjadi 4/1 sama dengan 37 dikurang A/8. Ini kita kalikan silang. 37 min A kali 1 tinggal 37 min A. 4 kali 8 ini hasilnya adalah 32. Jadi di sini 37 dikurang pindah ruas ini 32 akan dia sama dengan A. Jadi ini 5 akan sama dengan A. Jadi untuk menjawab yang A,
bagian bawah yang tidak tertutupi, berarti itu dia adalah A, ini panjangnya akan 5 cm. Lalu untuk yang B, dia tanya perbandingan luas. Nanti kalian lihat ya, ini berarti perbandingan sisinya 4:5. Lalu kita lihat luasnya di sini. Luas ABCD berarti panjang kali lebar. Panjangnya AB, lebarnya itu adalah BC. Berarti AB dikali BC. AB-nya 40. BC-nya berarti di sini 37 dikurang 5. 37 dikurang 5 itu hasilnya adalah 32. Ini 32 ya. Maka di sini luasnya berarti menjadi 40 kali 32. Ini hasilnya adalah 1280 cm persegi. Lalu kita lihat di sini luas PQRS. Ini adalah panjangnya PQ dikali lebarnya adalah QR. Berarti PQ-nya 50 dikali QR-nya itu adalah 40. Berarti ini adalah 2000 cm persegi. Jadi perbandingannya kita lihat di sini ya. Ini Ibu turunkan terlebih dahulu. Jadi perbandingan luas. Jadi luas ABCD dibanding luas PQRS. Ini berarti 1280 banding 2000. Nah, ini kita sederhanakan ini. Disederhanakan sama-sama kita bagi dengan ini ya, Ibu bagi dengan 16. Dapatnya 80. Coba yang 2000 kita bagi dengan 16, bisa tidak dibagi dengan 16, dapatnya 125. Ini berarti 80/125. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 80 dibagi dengan 5, kita lihat ya, 80 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 16. Jadi ini 16/25. Nah, perhatikan di sini. Perbandingan sisi-sisinya itu 4:5. Maka perbandingan luasnya menjadi 16:25. Sebenarnya tanpa menghitung lagi, kalian bisa lihat di sini bahwa perbandingan sisinya 4:5. Maka perbandingan luasnya tinggal kuadratnya. Jadi 4 kuadrat banding 5 kuadrat. Jadi 16:25. Nanti untuk seterusnya kalau ada soal seperti ini, tidak usah kamu hitung lagi. Jadi nanti kalau tanya perbandingan volumenya, ini tinggal perbandingan sisinya dipangkatkan 3. Nah, soal yang kedua. Dilihat soal yang kedua di sini. Diketahui sebuah tongkat mempunyai tinggi 2 meter dan mempunyai bayangan 1,5 meter. Jika pada saat yang sama sebuah pohon mempunyai bayangan 30 meter, tentukan tinggi pohon tersebut. Jadi di sini kita misalkan di sini tinggi pohon. Tinggi pohon ini adalah dia X meter. Nah, sekarang dilihat ini. Berarti antara tongkat dengan pohon pada saat yang bersamaan dia merupakan sebangun dengan bayangannya. Jadi di sini kalau dia tinggi tongkat 2 meter, berarti kita bisa tulis di sini. Kita buat perbandingannya, yang ini adalah tongkat. Kita bandingkan dengan dia pohon. Jadi di sini tinggi tongkatnya 2 meter dibanding tinggi pohonnya dia X meter. Bayangan tongkatnya 1,5 meter. Lihat ya, jangan salah letak. Tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan. Lalu ini bayangannya adalah 30 meter. Nah, ini kita sederhanakan di sini. Berarti kita kali silang ya, jadi 1,5x itu sama dengan 30 dikali 2, dia akan jadi 60. Ini jadi x-nya akan sama dengan 60 dibagi 1,5. Atau sama dengan 60 dibagi 1,5 jadikan pecahan 3/2. Jadi dibagi dengan pecahan itu sama dengan dikalikan kebalikannya. Jadi ini sama saja 60 dikali 2/3.
Ini kita sederhanakan, hasilnya jadi 20. Ini akan menjadi panjangnya adalah 40 meter. Jadi tinggi pohon itu adalah 40 meter. Nah, sekarang yang berikutnya di sini ini dilihat ya. Ahmad mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel baju yang berukuran kecil dengan skala 1/4 terhadap ukuran yang sebenarnya. Jadi 1/4 ini 1 untuk ukuran modelnya, 4 itu untuk ukuran aslinya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Tentukan luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan untuk memproduksi baju tersebut sebanyak 1000 baju. Nah, ini antara baju ukuran aslinya dengan modelnya dia adalah sebangun. Maka kalau dia sebangun, ini akan mempunyai perbandingan yang bersesuaian. Jadi di sini bisa kita jawab ya, ini mempunyai ukuran kain, dia bilang kan. Di ukuran kainnya adalah 1/4 terhadap ukuran aslinya. Jadi di sini ukuran aslinya ini mempunyai perbandingan, jadi ini 1/4, ini ukuran modelnya, dan ini adalah ukuran asli. Jadi di sini 1/4, yang modelnya adalah 0,25 meter persegi, lalu ini adalah ukuran aslinya. Jadi ukuran aslinya itu akan sama dengan, tunggu sebentar ya, berarti ukuran aslinya adalah ini 0,25 dikali 4. Ini sebentar, ini dia luas. Luas ini berarti kan ukuran sisi-sisinya. Berarti kalau dia luas, ini adalah dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Jadi kalau dia seperti ini dikuadratkan, ini Ibu tulis dulu ya, karena ini adalah luas. Yang kita ketahui perbandingan sisi-sisinya, skalanya 1/4. Jadi kalau dia luas, maka ini menjadi dikuadratkan. Jadi 1/16 itu akan sama dengan 0,25 meter persegi. Ini ukuran sisi, yang ini adalah aslinya, karena dia persegi. Ini banding ukuran aslinya. Nah, ini ukuran aslinya kita misalkan dia X. Jadi 1/16 itu sama dengan 0,25 meter persegi per X. Kita kalikan silang, jadi X sama dengan 16 dikali 0, ini kali ya, kali 0,25 meter persegi. Ini dikalikan, berarti kalau dikalikan jadinya 16 dikali 0,25, itu hasilnya adalah 4. Jadi ini hasilnya adalah 4 meter persegi. Jadi satu baju asli memerlukan bahan sekitar 4 meter persegi. Maka untuk 1000 baju, ini akan menjadi, yang dibutuhkannya adalah 1000 dikali 4 meter persegi. Jadi ini hasilnya adalah, ini kali ya, adalah 4000 meter persegi. Nah ini ya, jadi karena ini adalah perbandingan dari ukurannya. Ukurannya yang ini adalah perbandingan luasnya. Ini memerlukan bahan seluas 0,25 meter persegi. Itu untuk contoh yang ketiga. Contoh yang keempat dilihat di sini. Sebuah batako berukuran panjang. Jadi kita punya di sini panjang yang aslinya 24 cm persegi, 24 cm. Lebar 12 cm dan tinggi 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako, ini batako ya, salah ketik ini, yang sebangun dengan batako tersebut dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang batako itu 6 cm. Maka tentukan lebar dan tinggi dari miniatur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti di sini adalah perbandingan antara batako yang asli itu dengan batako modelnya. Jadi Ibu tulis di sini ya. Ini batako yang asli dengan batako
miniatur batako dengan batako, Ibu tulisnya gitu aja ya. Jadi di sini kita buat dulu antara miniatur dengan batako. Jadi kita Ibu tulis nih perbandingannya, ini yang miniaturnya dulu. Miniatur, yang ini adalah batakonya. Kita membuat perbandingannya seperti ini. Maka perbandingan sisi-sisinya itu yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi di sini panjang miniatur. Ini kalau miniatur Ibu tulis dengan huruf P kecil, kalau dia batako Ibu tulis dengan P besar ya. Jadi ini P per P itu akan sama dengan L per L. Lalu ini tingginya ini akan sama A. Ini yang asli dan ini yang miniaturnya. Berarti panjangnya dia jadi 6 cm. Ini banding yang aslinya 24 cm. Lalu lebar batako miniatur belum diketahui, lebar yang aslinya 12 cm. Tinggi miniatur belum diketahui, lalu tinggi yang aslinya 8 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung lebar dan tinggi dari miniatur batako. Ini kita gunakan dari perbandingan yang kiri dengan yang tengah dulu ya. Jadi di sini 6 per 24 itu akan sama dengan L per 12. Ini kita sederhanakan pembilang dengan penyebut, sama-sama kita bagi dengan 6. Ini hasilnya 1 dan ini hasilnya 4. Jadi di sini akan menjadi 1 per 4 itu akan sama dengan L per 12. Lalu kita sederhanakan ini. 4 dengan 12 sama-sama penyebut. Ini ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama kita kali dengan 4. Ini akan hasilnya 1. Ini akan hasilnya 3, baru kita kali silang. Jadi 1 kali L dia L, 1 kali 3 dia 3. Jadi lebar miniaturnya akan 3 cm. Ini jawaban A ya. Lalu yang masih yang A, tingginya berarti di sini kita mulai dari sini ya. Udah sederhanakan ini. Jadi 6 per 24 itu akan sama dengan tingginya per 8. Ini sama-sama kita pembilang dan penyebut kita bagi dengan 6, ini 1, ini 4. Jadi ini akan jadi 1 per 4 sama dengan T per 8, sama kayak tadi. Berarti ini ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama dikali 4, ini 1, ini 2. Kita kali silang, berarti T kali 1 dia T, 1 kali dia 2, jadi ini 2 cm. Jadi lebar miniaturnya 3 cm dan tinggi miniaturnya 2 cm. Nah, sekarang kita lihat ini berarti perbandingan sisi-sisinya itu adalah 1:4. Nah, kita tanpa menghitung volumenya, kita akan bisa lihat di sini volume batako asli banding volume dari miniatur itu tinggal miniatur ya. Ini tinggal perbandingan sisi-sisinya. Kalau tadi luas tinggal dikuadratkan, berarti kalau volume tidak pangkatkan 3. Berarti yang batako yang asli itu 4, yang miniaturnya 1 ya. Karena tadi ini miniatur per batako 1:4. Berarti kalau batako per miniatur 4:1. Ini pangkatkan 3. Jadi di sini hasilnya adalah perbandingannya 64:1. Jadi volume batako banding volume miniatur itu sama dengan 64:1. Nah, untuk yang C, dia minta berat. Berat itu sama dengan volume. Cuma ini dalam bentuk ukuran cm3, yang ini dalam bentuk dia gram. Maka di sini untuk dia volumenya, perbandingan yang kita pakai. Jadi volume batako ini jadi kita pakai jadi berat ya. Ibu nggak jadi volume, ibu tulis berat ya. Oke. Ini ibu hapus dulu. Ini perbandingannya akan sama dengan volume. Jadi untuk berat dia akan mempunyai perbandingan yang sama. Jadi di sini berat batako banding berat miniatur. Ini berat miniatur itu akan sama dengan 64:1. Nah, berat batako itu dia adalah 1,6 kilo. 1,6 kilogram. Banding berat miniatur. Berat miniatur kita misalkan dia X lah ya.
Jadi ini akan jadi 64/1. Kalikan silang, jadi di sini 64 kali X itu akan sama dengan 1,6 kilo. 1,6 kilo kita jadikan gram, jadi 1600 gram. Jadi X-nya tinggal 1600 dibagi 64 gram. Jadi ini kita lihat di sini 1600 dibagi 64 itu hasilnya adalah 25. Jadi berat dari miniaturnya adalah 25 gram. Contoh yang kelima, sekarang kita lihat sini contoh yang kelima. Seorang petugas sedang melakukan sampling di sebuah sungai dengan mengukur lebar sungai terlebih dahulu. Dia menandai tempat A, B, C, D, dan E seperti tampak pada gambar. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh panjang DE, dia bilang panjang DE itu adalah 4, panjang CD dia adalah 3, lalu panjang BD 12. Dari B ke D 12, karena ini 3, maka ini panjangnya adalah 9. Nah, kita lihat di sini AB sejajar DE. AB sejajar DE. Ini dia sejajar. AB sejajar DE. Nah, sudut B itu sama dengan sudut D. Jadi sudut B mempunyai ukuran yang sama dengan sudut D. Sama-sama 90 derajat. Lalu sudut C itu ini sudut ini ya. Sudut ACB dengan sudut DCE. Ini adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Ini sudut yang bertolak belakang. Nah, dua sudut dia sudah sama ukurannya. Berarti di sini kita dapat segitiga ABC itu dia akan sebangun dengan segitiga EDC. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Maka di sini sisi yang bersesuaiannya dia adalah AB bersesuaian dengan ED. Lalu di sini lagi dia BC bersesuaian dengan DC. Dan yang terakhir dia AC akan bersesuaian dengan EC. Ini mempunyai perbandingan yang sama. AB ini adalah lebar sungai. Jadi AB itu adalah lebar sungai. Jadi AB itu lebar sungai. Lebar sungai ini kita misalkan dia adalah X ya. Ini X meter. Jadi ini kita gunakan AB-nya dia X, panjang ED-nya dia 4. Panjang BC itu 9, lalu panjang DC itu dia 3. Dari sini kita kalikan, ini sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3, ini hasilnya 3, ini 1. 1 kali X dia X, 4 kali 3, 12. Ini 12 meter. Jadi, lebar sungai adalah 12 meter. Contoh yang berikutnya, ini contoh nomor 6. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ali menempatkan cermin di atas tanah. Cerminnya ini dia, di titik E. Seperti pada gambar di bawah. Dari titik E, Ali berjalan mundur ke titik D. Ini sampai di titik D, sehingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Ini ujung pohonnya. Teman Ali mengukur panjang BE. Panjang dari B ke E itu adalah 18 meter. Lalu dia menghitung dari D ke E 2,1 meter. Lalu jarak Ali ke tanah, jarak mata Ali ke tanah itu CD. Itu adalah 1,4 meter. Yang ditanya tinggi pohon berapa? Ini misalkan tinggi pohon adalah T meter. Nah, ini kita lihat di sini. Berarti ini sama-sama dia tegak lurus. Ini simbolnya tegak lurus ya. Ini dia tegak lurus. Oke. Nah, ini dia. Ini berarti segitiga ini kita lihat di sini. Segitiga dari DCE dengan segitiga ABE. Ini kita lihat dulu dia perbandingannya.
DE ini adalah dua segitiga dia yang sebangun. Ini dibilang segitiganya dia ya sebangun. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dia akan sama panjang. Jadi di sini dia DE. Ini kenapa dibilang sebangun ya? Berarti ini sudut D itu akan sama dengan sudut B. Ini besarnya 90 derajat. Lalu garis CE kalau diperpanjang dengan garis AE, dia akan membentuk dua garis yang berpotongan. Dia akan jadi gini maksudnya. Ini garis CE, lalu ini garis AE. Ini AE, ini CE. Nah, maka sudut ini adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut CED, ini sudut CED, itu akan sama dengan sudut AEB. Ini bertolak belakang. Nah, ini dua sudutnya sudah sama, maka segitiga DCE itu akan sebangun dengan segitiga BAE. Kalau dia sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Jadi di sini CD itu bersesuaian dengan AB, lalu di sini DE dia akan bersesuaian dengan BE, dan yang terakhir di sini CE dia akan bersesuaian dengan AE. Ini akan mempunyai perbandingan yang sama maksudnya. Tadi Ibu salah ngomong ya. Jadi kalau dia dua segitiga sudah tahu sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan mempunyai perbandingan yang sama. Nah, jadi di sini panjang CD 1,4 banding panjang AB-nya itu adalah T. Lalu panjang DE-nya dia 2,1 banding panjang BE-nya dia adalah 18. Nah, ini ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama dibagi 0,7. Ini hasilnya akan jadi 2. Dibagi 0,7 ini hasil akan jadi 3. Nah, ini berarti 2 per T akan sama dengan 3/18. Ini sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi dengan 3, ini hasilnya 1, ini 6. Kalikan silang, 1 kali T adalah T, 2 kali 6 adalah 12. Jadi, tinggi pohon adalah 12 meter. Yang berikutnya, contoh yang terakhir ini dilihat ya. Dua mahasiswa teknik sipil, Ahmad dan Yusuf, memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit tersebut. Mereka mempergunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyanggah setinggi 3 meter. Ini peralatan lasernya, ini bukitnya. Ahmad mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540 meter. Ahmad melihat ini ke puncak bukit adalah tingginya 1540 meter. Yusuf berbaring di tanah, memandang ke arah ujung peralatan dan puncak bukit sehingga membentuk garis. Ini dia membentuk garis. Sehingga tampak seperti garis lurus. Posisi mata Yusuf berjarak, ini posisi matanya ya, itu berjarak 4 meter dari tongkat penyanggah. Tentukan tinggi bukit tersebut. Misalkan tinggi bukit adalah T. Ini kita misalkan tinggi bukit adalah T. Untuk memudahkan kita beri nama di sini, berarti ini titik A, ini titik B, ini C, lalu ini titik D, dan ini titik E. Nah, sekarang lihat ya. Ini di sini sudut B dengan sudut C sama-sama dia sudutnya 90 derajat. Jadi kita punya di sini sudut ABE itu besarnya sama dengan sudut ACD. Ini besarnya sama-sama 90 derajat. Lalu kita lihat di sini. Ini berarti sudut BAE itu akan sama dengan sudut CAD. Ini sama ya, sama-sama A. Berarti di sini dilihat segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga ACD. Karena dua sudutnya sudah mempunyai ukuran yang sama besar, maka
segitiga ABE sebangun dengan segitiga ACD. Karena sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, mempunyai perbandingan yang sama. Jadi di sini kita akan punya AB banding AC itu akan sama dengan AE banding, di sini adalah AE banding AD. Lalu yang berikutnya adalah BE banding, di sini adalah bukan BE ya, BE banding DC. Oke, di sini ya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada segitiga ABE ini bentuknya akan seperti ini. Ini segitiganya siku-siku di sini. Ini titik A, ini B, ini E. Kita dapat di sini ukurannya 4, ini dia 3. Maka berdasarkan teorem Pythagoras, triple kalau kalian hafal, ini panjang AE akan 5. Jadi di sini panjang AE adalah 5. Jadi kita buat di sini, karena yang ditanya adalah tinggi, maka ibu ambil yang ada CD-nya ya. Berarti yang ini yang kita ambil yang BE-nya ya. Berarti dengan AE. Jadi AE banding AD, AE-nya 5. AD-nya berarti 1540 ditambah 5. Itu akan sama dengan panjang BE-nya 3, lalu panjang DC-nya itu dia T. Berarti ini 5 per 1545 sama dengan 3 per T. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini pembilang dengan penyebut sama-sama dibagi 5, jadi 1545 kita bagi dengan 5. Itu hasilnya adalah 309. Jadi ini hasilnya 1. Yang ini adalah hasilnya 309. Jadi 1 per 309 sama dengan 3 per T. Kali silang 1 kali T. Dia hasilnya adalah T. Ini berarti 3 dikali 309. 309 kita kali dengan 3. Hasilnya adalah di sini 927. Jadi tinggi bukitnya adalah 927 meter. Nah, ini contoh-contoh penerapan dari kongruen dan sebangun. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.